masih rawan tahun depan, Idul Fitri, Idul Adhanya ada perbedaan, saling menghormati. Karena dua-duanya adalah syar'i. Yang satu walaupun 2 derajat sudah wujud, yang satu 2 derajat belum imkanur ru'yat. Jadi saling menghormati. Sejak awal kami sampaikan syar'inya adalah yang yakin nanti Idul Fitri jatuh hari Jumat tanggal 21 April, berarti 21 April sudah tidak berpuasa karena 1 Syawal. Yang meyakini imkanur ru'yat 2 derajat belum mungkin bisa dilihat, Idul Fitrinya jatuh 22 April hari Sabtu. Berarti dia harus berpuasa pada hari Jumatnya. Karena diyakini masih dalam bulan suci Ramadan. Memang hati kecil saya saja ya bertanya, kapan bisa ketemu hitungan derajat wujudul hilal? Mudah-mudahan Allah anugerahkan kelembutan hati para ulama, pemimpin-pemimpin agama Islam. Mudah-mudahan kalau toh Indonesia ini bukan negara agama, kalau sudah diputuskan dengan putusan undang-undang, ya semua harus taat. Tetapi Indonesia bukan negara agama. Agama itu diberi kebebasan kepada pemeluknya untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing, keyakinannya masing-masing, ilmunya masing-masing. Insya Allah kalau saya potret dari kacamata syariat, yang Idul Fitri Jumat juga benar, yang Idul Fitri Sabtu juga benar. Insya Allah, karena dua-duanya bukan hawa nafsu, tetapi ilmu. Hanya sudut pandangnya berbeda. 2 derajat ru'yat belum bisa dilihat. 2 derajat hisab sudah tanggal, ya sudah. Yang tidak boleh adalah tidak punya pegangan. Jadi esok-esok Jumat melu lontong opor ning salate Sabtu. Itu sebenarnya tidak ada dasarnya itu. Malah yang kuat lebaranlah Sabtu. Tapi Jumat puasa. Yang kuat Jumat lebaran makan pagi. Sabtunya sudah milik bagi mereka yang ru'yat. Terus teng Banyumas niki wonten mazhab anyar niki namine mazhab Igaigo. Mazhab Igaigo. Di Igaigo. Jadi sarapane melu Jumat ning salate melu Setu, ya. Mudah-mudahan ada dasarnya lah. Tapi saya menyampaikan di pengajian ini, pedomanilah yang diyakini. Yang diyakini. Itulah pengantar supaya tidak kaget, walaupun di hati rasanya ada ampang nggih. Wong badah kewonten kalih kan ampang nggih. Kalau Idul Adha tidak sehebat Idul Fitri di Indonesia. Padahal kalau mau dibanding, Id yang paling bobotnya berat itu Idul Adha, karena ada ibadah haji, ya kan. Nah, tapi karena di Indonesia tidak ada ibadah haji, yang hebat itu Idul Fitri. Ini saja PT KAI sudah membuka tiket untuk pulang mudik. Durung puasa pikirannya balik baik. Itu dilayani oleh PT KAI lah, gitu. Oleh karena budaya kita baca, agama kita pedomani, tidak usah bersikukuh pada satu pendapat, longgarkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita, boleh berbeda tetapi atas dasar ilmu. Nah, begitu.
Jadi nanti kepena. Ya kayak sholat kita itu, ada yang bismillahnya keras, bismillahnya pelan, monggo. Ada yang kunut subuh, tidak kunut subuh, monggo. Ada yang terawih 11, 21, 23, monggo. Hanya pengajian masjid-masjid kan berbeda. Ada yang isya, ba'diyah, kultum. Jadi tarawih witir langsung. Ada yang isya, ba'diyah isya, iftitah, tarawih sebelum witir, kultum. Ada yang isya, ba'diyah isya, tarawih, kultum, witir, terus bubar, nggak ada kultumnya. Ya sudahlah, memang yang utama itu adalah sholat tarawih. Ada apa ibadah puasa sampai-sampai Allah memerintahkan dalam Al-Baqarah 183, sampai dalam hadis dikatakan la adlalah. Wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, berkata Abu Umamah, qultu, saya berkata, ya Rasulullah, hai utusan Allah, murni bi amalin, perintahkan saya untuk berbuat satu amal. Amal kok nunggu minta diperintah, karena berarti banyaknya amal yang telah dikerjakan. Qala, Nabi bersabda, alaika bisawm, hendaklah kamu berpuasa. Fa innahu la idla lahu, karena puasa itu tidak ada tara bandingnya. Loh kok tanya lagi? Qultu, bertanya lagi, ya Rasulullah, murni bi amalin, perintahkan lagi saya untuk beramal. Qala, Nabi bersabda lagi, alaika bisawm fa innahu la idla lahu, hendaklah engkau berpuasa karena puasa itu tidak ada tara bandingnya. Qultu, saya bertanya lagi, ya Rasulullah, hai utusan Allah, murni bi amalin, coba perintahkan kami beramal apa lagi? Qala, Nabi bersabda, alaika bisawm, hendaklah kamu berpuasa. Rawahun Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Rawahul Hakim, dan sahih sanadnya. Kalimat la adla lahu artinya, la idla lahu, betapa syaratnya hikmah dan makna ibadah puasa. Ibadah yang lain pun punya syarat dan makna yang khusus. Tetapi oleh Nabi dinyatakan, alaika bisawm fa innahu la idla lahu, hendaklah engkau berpuasa, karena puasa itu tidak ada tara bandingnya. Nah, mari kita pelajari, tidak ada tara bandingnya itu nilainya apa saja. Ada 13 di antara sekian nilai. Yang pertama, membentuk pribadi mukmin menjadi muttaqin. Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Memproses tingkat mukmin menjadi muttaqin. Para ahli ilmu kalam, ilmu tauhid, membagi tingkatan orang muslim itu ada 4. Tingkatan yang paling bawah sendiri muslim. Orang yang bersyahadat itu disebut sebagai muslim, walaupun sholatnya dangdangling, dangdangmat, kadang-kadang eling, kadang-kadang kumat. Walaupun dia sholat tarawih tapi tidak puasa. Walaupun dia sholat idul fitri tapi tidak subuhan. Itu muslim, karena sudah bersyahadah. Tingkatan yang di atasnya muhsin, muslim yang sudah beramal soleh. Nah, jadi sudah ada yang mengatakan mukmin dulu, tapi dikatakan muhsin itu membentuk mukmin. Ada yang ketiga, sudah jadi taraf mukmin,
sudah meningkat lagi, lebih baik lagi. Mukmin sudah menyeluruh. Sedangkan tingkat yang terakhir puncaknya adalah muttaqin. Padahal ibadah puasa itu yang diseru ya ayyuhalladzina amanu, berarti sudah sampai tingkat 3. Yang diseru itu tingkatan orang yang sudah sampai tingkat 3, muslim, muhsin, mukmin. Untuk mencapai tingkat 4 itulah puasa. La'allakum tattaqun. Jadi ibaratnya kepompong itu ya, belum puasa itu masih disebut entung ya, entung. Setelah masuk dalam kepompong kan tidak makan, tidak minum, maka berubah menjadi kupu-kupu. Ya seolah-olah sebelum masuk puasa itu tingkatannya entung, setelah berpuasa berubah menjadi kupu-kupu. Jadi boleh penceramah menyatakan kepada hadirin entung yang saya hormati, kalau belum puasa. Kalau sudah Idul Fitri, saudara jamaah kupu-kupu yang saya hormati. Sudah sebulan kok. Insya Allah, amin ya robbal. Kalau masih kuliah taraweh pertama ya saudara gabah yang saya hormati. Tapi kalau sudah 1 bulan, saudara beras yang saya hormati. Jadi sudah di rice mill, sudah pindah. Jadi beras. Atau saudara pakaian kotor yang saya hormati, itu Ramadan masih awal. Kalau sudah berakhir, saudara baju yang sudah bersih dan wangi karena sudah dicuci di mesin cuci Ramadan. Itulah membentuk pribadi mukmin menjadi muttaqi. Yang kedua, ibadah hampir semuanya itu pelebur dosa, tetapi untuk puasa dinyatakan langsung oleh Rasulullah 3 kali. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosanya yang sudah-sudah. Rawahu Muslim, sanad Abu Hurairah. Hadis yang kedua, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi hanya beda soma dan koma. Rawinya sama, Bukhari Muslim, sanadnya sama Abu Hurairah. Berakhirnya sama kalimatnya, diampuni dosanya yang sudah-sudah. Yang ketiga, man qoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rahul Bukhari Muslim, sanad Abu Hurairah. Sama, hanya beda man soma, man qoma lailatal qadri. Kalau kita saben hari namanya Qiyamul Lail. Kalau di bulan Ramadan khusus Qiyamu Ramadan. Maaf jamaah, saya cari hadis yang berbunyi tarawih itu belum saya temukan. Kalau ada yang sudah menemukan tolong saya diberitahu. Hanya karena sholat Qiyamu Ramadan itu laksanakan dengan tarawih. Artinya apa? Santai, tenang, pelan, itu tarawih. Jadi kalau begitu sholat tarawih itu sebaiknya santai. Karena apa? Ya sudah habis buka. Nanti kalau sampai kemerungsung cepat, temen sewu, bisa gumoh itu. Metu maning kurmane. Santai, waktunya masih panjang, kan malam itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita bergembira, senang menghadapi Ramadan, karena Ramadan adalah ibadah pelebur dosa. Mengapa? Sesuatu yang didambakan oleh orang beriman, puncaknya itu ampunan. Bukan umur panjang, bukan kaya, bukan jabatan,
bukan sehat, bukan anak keturunan, bukan. Yang didambakan pertama kali oleh orang mukmin itu ampunan. Ampunan Allah, maghfirah. Nah, dengan ibadah puasa itu Allah menggelar ampunan bagi yang berpuasa, bagi yang qiyamul Ramadan tarawih, bagi yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Itulah hikmah yang kedua. Yang ketiga, ibadah puasa itu penghantar ke pintu surga Ar-Rayyan. Jadi surga itu pintunya macam-macam, ada pintu jihad, itu, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, tetapi itu hanya sebagai pengertian utamanya ibadah puasa sampai ada pintunya tersendiri. Kalau orang yang berpuasa sudah masuk semua, pintu itu nutup. Tidak bisa dimasuki dengan yang lain. Nah, Ar-Rayyan. Begitu baiknya Ar-Rayyan sampai ada seorang bapak memberi nama anaknya Ar-Rayyan. Itu pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa. Amin ya rabbal alamin. 4. Dilipat gandakannya amal ibadah. Ini hadis sahih Ibnu Khuzaimah. Sholat sunnah dipahalai sholat fardu. Sholat fardu dipahalai 10, 70, 700 lipat. Bahkan ada hadis yang tidak sahih tapi memberikan bandingan kalau begitu mulianya ibadah puasa, naumus shaimi shadaqatun. Ini hadis bukan sahih. Setidak-tidaknya ada mengatakan hasan, tetapi yang lain mengatakan malah ada yang mendoifkan. Tapi ambil pelajaran. Tidurnya orang berpuasa itu sedekah. Ambil pelajarannya. Puasa kalau hanya dengan tidur tidak rusak, karena tidak ada pelanggaran. Artinya daripada melanggar merusak puasa, masih mending tidur. Karena ibadah yang bisa dilakukan dengan tidur hanya ibadah puasa. Masya Allah. Coba koreksi. Sholat turu batal. Ngaji turu ngertine ya billahi taufiq wal hidayah. Bubar. Sedekah turu ndak bisa memberikan, ya kan? Tapi kalau puasa bisa. Jadi makanya mari memasuki bulan Ramadan kita siap-siap memperbanyak tidur. Ya. Daripada puasanya rusak. Bar subuh blek. Hati bangun jam 11 mandi duhuran blek lagi. Jam 3 bangun lagi, sholat asar, blek lagi. Ya Allah, puasa kok melek-melek anak golek. Ini daripada ngerasani bagusan tidur. Walaupun tidak berkualitas, tidak rusak sih. Nah, tetapi beramal solehlah karena dilipat gandakan. Bahkan waktu ditanya, ya Rasulullah, sedekah yang paling utama itu kapan? Shadaqatun fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Sampai sedekah saja lipat gandakannya berbeda dengan di lain bulan Ramadan. Itulah hikmahnya. Maka perbanyaklah kita beramal ibadah. Yang kelima, menggembirakan tatkala berbuka dan keberuntungan dengan pahala. Lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda iliqariburwi. Makan dan minum kan perkara biasa lah. Ya. Jenengan makan enak, minum enak kan karena lapar dan haus. Itu kunci. Depan jenengan sudah dahar lah, katakanlah sate 10, gulai semangkok. Itu ditawani lagi. Kan sudah wis wareg.
Jadi tidak enak lagi, tidak kenyang. Kenapa? Lisoimi farhatani farhatun inda iftarihi. Tidak ada orang makan minum senikmat berbuka puasa. Karena ada esensinya agama, ibadah. Makanya sebenarnya makan enak itu dipersiapkannya untuk sahur, bukan untuk berbuka. Maaf loh, salah kalau berbuka kok makanannya mewah-mewah. Berbuka itu sudah apa-apa saja enak. Sudahlah, kolak saja sudah, ya Allah, sudah selesai enak. Tidak usah kolak lah, minum air segelas saja bening. Allahumma lakasumtu, wah sudah enak. Apalagi kok air bening ya. Mendengarkan kuliah santapan rohani sudah mubaliknya mengatakan billahi taufiq wal hidayah. Itu aja sudah senang sekali. Apalagi ngerungu RRI kayak moni tek ya ini nyanyi ting ding ding ting. Sana bleng sini tem gitu ya. Nikmat. Makanya kalau buka puasa itu yang sederhana saja. Kenapa? Hanya digunakan 4 jam. Jam 6 berbuka puasa, jam 10 tidur. Nah, makanya buka puasa itu yang penting waktunya. Tetapi tatkala sahur, Nabi ngendiko tasaharu, makan sahurlah kamu. Loh, bukan makan berbuka puasa. Puasa itu waktunya, makan sahur. Berarti makan sahur sebaiknya lebih lengkap. Kenapa? Untuk 14 jam. Subuh kira-kira tengah 5 lah, tengah 5. Nanti maghrib jam 6 lebih seperempat misalnya, jam lebih 10. Ya 13 jam, 14 jam itu yang digunakan untuk energi itu sahur. Sampai Nabi katakan bersahurlah kamu walaupun seteguk air. Sudah kami jelaskan. Mengapa kok Nabi tidak perintahkan sebutir korma, sekerat daging, sepotong roti? Tidak. Lebih baik sahur minum segelas tidak ada makanannya. Daripada mangan roti telu langka banyune. Ya mendelik-mendelik nuhun ndak kuat itu nanti puasa berat itu. Subhanallah. 6/8 tubuh itu terdiri dari air. Berarti Rasulullah itu mengetahui ilmu kesehatan walaupun tidak pernah belajar kesehatan. Karena dehidrasi itu adalah kekurangan cairan. Nah, Nabi sudah mendahului agar tidak dehidrasi, maka minum. Menurut ilmu kesehatan jangan kopi, jangan teh. Yaitu bening. Bening. Kalau buka, kalau ada rizki, jangan kolak, jangan pisang, tapi kurma. Kurma bilangannya ganjil. Jadi kebutuhan tubuh itu sudah dicukupi oleh kurma. 3, 5, 7 begitu. Nyung ya ganjil pak pira, itu likur lah. Kita jenenge mangan kurma. Nah itulah. Yang 6, memberi syafaat pertolongan bersama amalan tadarus Al-Quran. Jadi sewaktu manusia butuh pertolongan, syafaat Rasulullah didambakan, ternyata tadarus Al-Quran dan puasa itu menjadi syafaat baginya, menolong. Akulah yang dulu dia tinggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya. Akulah yang dulu mengurangi tidurnya, Al-Quran. Maka di bulan Ramadan lebih-lebih nanti kita perbanyak membaca Al-Quran. Syukur 1 bulan khatam bisa kok itu. One day, one juz. 1 hari 1 juz. Kira-kira ya habis sholat subuh 3 halaman. Habis sholat duhur 3 halaman. Selesai 1 juz. Yeah.
Yang ketujuh, menguatkan kesabaran, pengendalian diri dan hawa nafsu. Hawa nafsu, Masya Allah. Musuh manusia paling terdekat dan paling berat. Para muhaditsin menganalisa setan dibelenggu pada bulan Ramadan itu dibelenggu dengan tali hawa nafsu yang kita lepaskan. Bukan berarti setan pray, setan itu tidak kenal tanggal abang itu. Ramadan yang mengganggu, buktinya lalu pasang warung sing katon siki letok. Itu kan untuk melayani orang-orang yang diganggu setan itu. Rumang sana anggar katon siki letok, malaikat bingung gitu ya. Nah, oleh karena itu setan tidak pernah mengenal pray. Bulan Ramadan pun tetap setan berusaha agar orang tergelincir. Nah, praynya itu kapan? Tatkala orang mukmin berpuasa, hawa nafsunya tidak berfungsi. Gantian gunaleni setan. Neng kamar dewekan, lawange kancing, kordene tutup, jopi nun sewu. Ana onde-onde telu, setan taleni, ora wani mangan. Sanajan langkah sing weruh. Paling banter yang mung diselentiki tok itu onde-onde ini. Ya, paling banter. 8. Mewujudkan kesehatan batiniah dan jasmaniah. Ini penelitian dokter Jepang. Orang yang sering berpuasa lebih sehat dibanding orang yang sering makan. Kesimpulannya begitulah. Orang yang sering berpuasa lebih sehat dibanding orang yang sering makan. Nek pada nyobi monggo jenengan manggihi tiyang sing remen puasa kali sing remen mangan. Cek lab di lab, pasti penyakitnya lebih banyak yang sering makan. Gak sehat. Sumu tasihu, Nabi hanya ngendikane singkat. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu sehat. Buktinya apotek anggar bulan Ramadan nggih sing ngadol obatnya medun. Silahkan yang punya saudara apoteker tanya itu. Kalau bulan Ramadan itu penjualan obat menurun. Orang Islam pada sehat. Nah nanti bulan Syawal meningkat lagi. Terutama jenis enterostop dan diabetes. 9. Memperkuat ikatan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Lebih kuat, bertengkar tidak boleh, menghina tidak boleh, ghibah tidak boleh, mutus silaturahim tidak boleh, kan berarti kuat persaudaraan. Sama lapar, sama dahaga, sahur berhenti sama, buka puasa sama, gitu. Makanya jangan sampai bertengkar soal rakaat tarawih, awal Ramadan, akhir Ramadan, jangan. Kita ini saudara. 10. Penghantar terkabulnya doa. Tidak akan ditolak doanya orang berpuasa sampai dia berbuka. Mangga bareng-bareng pada jaluk karo Gusti Allah. Pertama ampunan, yang kedua mungkin sehat, ketiga mungkin rezeki berkah, anak soleh, kemudian keluarga sakinah wa tawarahmah. Silahkan. Bulan Ramadan, bulan terkabulnya doa. 11. Membuka pintu-pintu rahmat Allah. Dibuka pintu rahmat lebar-lebar. 12. Benteng perlindungan dari siksa api neraka. Wa an Jabirin radhiyallahu sari Abu Jabir, semoga Allah meridhoinya, qala, berkata Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun. Som itu adalah perisai, benteng, tanggul. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang dijadikan pelindung seorang hamba dari neraka. Hadis Ahmad dengan sanad hasan. Jadi kita membuat pelindung dari siksa api neraka itu dengan berpuasa. Sedang yang ke-13, membentuk kepribadian yang berakhlakul karimah. Bertengkar tidak, ghibah tidak,
mencela, menghina, tidak berkata dusta, tidak berkata jorok, tidak mendolimi orang, tidaklah. Jadi akhlaknya bagus sekali. Bahkan orang yang sedang berpuasa kalau ditantang untuk bertengkar, suruh berkata, kul inni so'imun. Loh, kok kenapa? Karena puasa tidak bisa dilihat. Maka dinyatakan, tidak usah kul inni sholatun. Karena sholat itu bisa dilihat, takbir. Tapi kalau puasa kan tidak bisa dilihat. Yang tahu hanya dirinya, dua malaikat dan Allah. Maka perlu dikatakan itu Nabi, Masya Allah. Iya ya. Aku mau tukaran mas, ngapa sih nyong lagi puasa? Karena apa nggak sampai nyong lagi puasa? Dia tidak tahu kalau kita ini sedang puasa. Tidak ada tanda-tandanya. Nah, makanya puasa itu bisa untuk nuwun sewu, menipu orang bisa. Coba nuwun sewu, yang ikut buka bersama. Maaf loh, tidak suudon. Apa puasa semua? Ada yang tidak puasa tapi ikut buka bersama. Lah ibu-ibu yang sedang datang bulan, atau kepala seksi yang tadi medang waktu awan, nggak ngerti. Makanya kul ini so'imun, katakan, karena puasa itu nggak bisa dilihat. Nah, maka kalau hanya ingin puasa kok ngapusi wong ya gampang. Sahur melu sahur. Jam 11 goret warung sing katon sikile tok. Temal-temel enteng sepiring, minum tekan ngomah, lambene dilap tisu sing garing banget. Mana orang tahu dia sudah sarapan. Apa maning kok bola-bali idoh, cato sing wadon marem. Bojone nyong puasane mantep banget. Ini ngerti idoh terus. Jebule jelek bar mangan bandeng. Nah, oleh karena itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makatan kirang langkung marhaban bihuduri Ramadan, selamat datang bulan Ramadan yang kurang lebih setengah bulan lagi. Saya ini pengajian terakhir untuk sebelum Ramadan, mohon maaf, kita saling memaafkan, saling mendoakan, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dan lebih sempurna dibanding Ramadan yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang sedang umroh kita doakan berangkat pulangnya selamat, pulangnya umroh makbulah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.